Pemerintah melalui Kepala Pusat PVMBG Kasbani mengimbau masyarakat untuk tetap waspada akan gunung api yang berstatus waspada hingga awas. Masyarakat diharapkan tidak memasuki daerah bahaya yang telah direkomendasikan oleh PVMBG bidang geologi. Imbauan ini sangat beralasan karena Indonesia mempunyai sejumlah gunung api aktif yang tersebar di berbagai wilayah. Wilayah Indonesia bahkan dilalui garis cincin api Pasifik yang merupakan jalur gunung berapi dan garis tumbukan lempeng yang membentang sepanjang 40.000 km. Bahkan sebanyak 90% gempa bumi dan 80% diantaranya gempa terkuat terjadi di jalur ini. Beberapa gunung api di wilayah Indonesia kini mengalami peningkatan aktivitas dalam beberapa hari terakhir. Gunung Ile Lewotolok atau Gunung Ile Ape di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur misalnya, mengalami erupsi pada 29 November 2020. Sampai sejauh ini Gunung Ile Lewotolok masih berstatus siaga atau level 3 dengan aktivitas masih tinggi dan berpotensi mengalami erupsi susulan. Selain itu Gunung Merapi di Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, juga telah naik statusnya dari waspada ke siaga pada 5 November 2020. Sementara di Jawa Timur, Gunung Semeru yang berstatus waspada mengalami erupsi tidak terus-menerus. Guguran lava pijar di puncak Gunung Semeru, Jawa Timur terjadi sebanyak 13 kali pada Sabtu 28 November 2020. Adapun gunung api di Indonesia yang berstatus siaga per 29 November 2020 adalah Gunung Sinabung di Sumatera Utara, Gunung Ile Lewotolok di Nusa Tenggara Timur, Gunung Karangetang di Sulawesi Utara, dan Gunung Merapi di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Sementara gunung api di Indonesia berstatus waspada adalah Gunung Ibu di Maluku Utara, Gunung Kerinci di Jambi, Sumatera Barat, Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Timur, Gunung Sangeanapi di Pulau Sangiang, Gunung Rokatenda di Pulau Flores, Gunung Api Dukono di Maluku Utara, Gunung Banda Api di Maluku, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Anak Rakatau di Lampung, Gunung Gamalama di Maluku Utara, Gunung Bromo di Jawa Timur, Gunung Seputan di Sulawesi Utara, dan Gunung Agung di Pulau Bali. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Pemirsa, waspadai erupsi gunung api, itulah topik Morning Talk kita pagi ini. Dan untuk membahasnya kita telah terhubung dengan pengamat vulkanologi Surono. Kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Selamat pagi Pak Surono atau Dr. Surono. Mbah Rono, apa kabar? Baik, Mbak. Selamat pagi para pemirsa yang saya hormati. Iya, Pak Rono, boleh kita diupdate pengamatan Anda dalam kurun waktu 24 jam ini saja terhadap 4 gunung api yang saat ini statusnya sudah siaga begitu. Ada Gunung Sinabung di Sumatera Utara, Gunung Ile Lewotolok di Nusa Tenggara Timur, Gunung Karangetang di Sulawesi Utara, dan juga Gunung Merapi di Jawa Tengah. Sejauh ini 24 jam terakhir ini, bagaimana perkembangan 4 gunung api ini? Yang perlu, nomor satu yang harus betul-betul harus diwaspadai adalah Ile Lewotolok. Itu masih kemungkinan akan terjadi letusan, walaupun ya tidak seperti pada letusan yang pertama ketinggian sampai 4.000 meter dari puncak ya. Kedua adalah Gunung Sinabung. Ini gunung api yang letusannya memakan waktu yang cukup lama, sekarang aktif kembali setelah berhenti tahun 2018, kemudian tahun 2020 awal itu mulai lagi. Dan ini tidak akan berhenti ya, ada letusan-letusan tetapi tidak sebesar pada periode 2013-2018. Kemudian yang harus diwaspadai lagi adalah Merapi ya. Merapi memang kegempaannya tinggi, tetapi siaga Merapi itu belum tentu awas dan belum tentu juga harus meletus seperti gunung api lainnya ya. Kemudian Karangetang ya, Karangetang ya bisa masih terus terjadi letusan dan itu satu pulau tersendiri ya kan, masyarakat mesti hati-hati di semua alur sungai yang berhulu di puncak Gunung Karangetang. Saya kira itu pertama yang harus waspadai adalah Ile Lewotolok, kemudian Sinabung, ya, Merapi, baru Merapi, kemudian Karangetang. Itu adalah Karangetang. Oke, kalau kita bicara Gunung Ile Lewotolok, yang pertama yang harus diwaspadai,
dia masih berpotensi mengalami erupsi susulan. Ini sampai kapan akan terjadi terus-terusan erupsi susulan? Nah, saya tidak tahu sampai kapan, tetapi belum akan berhenti, walaupun letusannya tidak seperti letusan pertama. Ya. Akan terjadi letusan dan kalau sekarang letusannya sifatnya strombolian ya, artinya begini, suatu letusan yang merupakan semburan material pijar, memang jangkauannya tidak jauh, ya kan, jangkauannya tidak jauh. Kadang-kadang menakutkan karena suaranya ada gemuruh dan sebagainya. Tapi sejatinya itu bagus ya untuk menjadi tontonan ya malam hari, asalkan dia di luar radius 4 km. Saya kira itu suatu tontonan yang menarik ya, fenomena alam yang tidak terjadi setiap tahun di Gunung Lewotolok. Ya. Sesuai namanya, karena 4 km ini sudah nggak masalah ini, ya kan? Tidak masalah untuk masyarakat di sekitar Gunung Lewotolok. Berapa kilometer radius amannya, Pak Surono? Sekitar di luar radius 4 km dari puncak Gunung Lewotolok. 4 km, oke. Ya, tontonan yang bagus karena dia mengeluarkan cahaya api. Material pijar ya, material pijar itu bisa menjadi suatu tontonan dengan fenomena alam yang tidak terjadi di setiap tahun dan tidak terjadi di setiap gunung api saat ini. Tapi tetap tidak bisa dipastikan sampai kapan erupsi itu akan terus-menerus terjadi. Saya kira masih akan terus ya, karena kegempaannya masih ada walaupun tidak signifikan. Tetapi letusannya masih akan tetap ada, tidak berbahaya. Hanya semburan material pijar yang tidak mungkin akan jauh, ya. Tidak mungkin akan jauh. Asal tetap di radius aman 4 km tadi. Aman 4 km. Baik. 4 km. Kalau kita bicara Gunung Sinabung, ini kan juga terakhir awal November kemarin meluncurkan awan panas. Kalau tadi Anda sudah membuat urutannya, pertama adalah Gunung Lewotolok, kemudian Gunung Sinabung. Apakah setidaknya dua gunung ini yang kemudian dalam waktu dekat akan ditingkatkan statusnya menjadi awas? Ada 4 status gunung, yaitu normal, waspada, siaga, kemudian awas. Apakah Lewotolok itu nantinya akan dalam waktu dekat ini kemudian akan ditingkatkan statusnya menjadi siaga? Awas. Saya kira kecil kemungkinan bahkan dapat dikesampingkan ya, walaupun mungkin masyarakat di sekitar Lewotolok ini cukup kaget ya, karena memang sudah lama sekali mungkin generasi yang sekarang ya, generasi muda yang sekarang mungkin tidak pernah mengalami Lewotolok itu seperti apa. Namun menurut saya tidak perlu sampai ke awas kalau kegempanya masih seperti saat sekarang, ya kan? Baik. Demikian juga dengan Sinabung ya. Sinabung sudah cukup terlatih ya, 2010 pernah meletus ya. Sebentar kemudian 2013 start lagi sampai 2018-an akhir. Saya kira mereka sudah hafal ya bagaimana kelakuan Sinabung. Dia nggak akan jauh lah, radius maksimum 7 kilo itu arahnya ke arah timur tenggara, tetapi masyarakat di sekitar itu tidak ada, ya kan, sudah secara teoritis dulu direkomendasikan untuk dikosongkan, kecuali ya memang masyarakat yang memang kembali ya, karena harus direlokasi. Kecuali kalau kembali itu ya memang berbahaya, Tapi tidak seperti 2013-2018. Baik. Gunung Sinabung ini kan tipe gunung api tidur. Jadi dia tertidur selama 1.200 tahun, kemudian tiba-tiba erupsi kembali, begitu bahkan sampai sekarang masih terjadi erupsinya. Apakah ada tipe gunung serupa seperti Sinabung ini yang sudah ribuan tahun, ratusan tahun tidur, tapi satu saat nanti akan terjadi erupsi kembali? Di daerah mana saja, Pak Surono? Susah ya, banyak sih gunung api yang seperti itu ya. Mungkin sebelahnya ya Sibayak gitu ya, Sibayak. Mudah-mudahan Sibayak jangan meletus, karena Sibayak itu tidak aktif atau gunung api tidur? Gunung api aktif ya. Sebetulnya Sinabung juga gunung api aktif, bukan tidur ya. Jadi ada klasifikasi gunung api. Maksudnya gini, ada klasifikasi gunung api tipe A misalnya, gunung api aktif yang setelah tahun 1600 itu paling tidak sekali dikenali letusannya. Kenapa 1600? Ya. Karena 1600 itu Belanda datang mulai mencatat ada gunung api meletus. Gitu. Jadi sebelum Belanda datang tidak ada pencatatan itu?
Iya, setelah tahun 1600 nggak ada catatan, bukan berarti gunung api tersebut tidur. Tetapi paling tidak ada aktivitasnya di puncaknya, ada solfatara, ada asap lah di situ ya, ada uap belerang dan sebagainya. Dan ada material letusan yang relatif lebih muda. Muda itu mungkin dalam 1000 tahun, 500 tahun itu bisa masih dalam dikatakan muda untuk ukuran gunung api. Jadi, tapi saya katakan janganlah Sibayak, karena Sibayak ini sekarang menjadi dikembangkan menjadi pusat listrik tenaga panas bumi. Ada juga. Artinya sekarang statusnya dalam kondisi normal. Dalam kondisi normal ya, dalam kondisi normal. Sama juga lama, misalnya mungkin Gunung Gede juga lama gitu kan. Gunung Guntur juga cukup lama ya, nggak meletus, mudah-mudahan janganlah gitu ya, karena Gunung Guntur ini juga gunung yang dekat sekali dengan kota Garut. Kalau meletus bisa kayak Merapi ya, besarnya gitu ya. Nah ini jangan sampai lah gitu ya, kalau meletus gitu ya. Tetapi perlu menjadi waspada masyarakat, karena gunung api di Indonesia itu, Indonesia memiliki gunung api terbanyak di dunia, ya kan? Tidak aneh lah bahwa kita memang harus mengenali apa yang kita punya, gitu ya, supaya kita lebih akrab, karena gunung api juga merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat. Ada sekitar 4 juta jiwa ya masyarakat Indonesia bermukim di sekitar gunung api di Indonesia. Yang notabene kalau terjadi letusan pasti ada pengungsian gitu, karena daerahnya subur, indah, ya pasti tertarik sana. Kembali ke 4 gunung api tadi, Pak Surono, Sinabung, Ile Lewotolo, Karangetang, kemudian Merapi. Artinya dari 4 gunung berapi yang saat ini statusnya adalah siaga, Anda belum melihat dalam jangka waktu dekat ini, paling tidak sampai awal tahun 2021 nanti, belum akan ditingkatkan statusnya menjadi awas? Belum ya, saya kira belum. Bisa begitu saja juga, tidak sampai. Bisa saja tidak sampai. Tapi bagaimana dengan fenomena di Gunung Merapi saat ini? Dia sudah erupsi sejak awal November kemarin, sudah ditetapkan statusnya sebagai siaga begitu. Dan kita belajar pengalaman tahun 2006, 2010. Ini kan Gunung Merapi tidak begitu saja erupsinya, memakan waktu dan sepertinya prediksinya sering meleset begitu terkait Merapi ini. Ya, memang betul ya. Ya mudah-mudahan tidak meleset. Tetapi dari kegempaan sekarang ini, walaupun siaga gitu ya, saya melihat kegempaannya ini diimbangi dengan banyaknya guguran kubah lava yang lama gitu kan, dan adanya hembusan, sehingga Merapi itu tidak sempat mengumpulkan banyak energi. Maka kalau dikatakan apakah akan meletus dalam waktu dekat ini, saya sudah sampaikan beberapa kali di media. Sejak awal November, menurut saya masih cukup lama ya, belum. Masih cukup lama. Kalau kita berkaca pada pengalaman 2006 saja, Pak Surono, ketika itu seperti yang Anda sampaikan tadi, aktivitas vulkaniknya juga saat itu sudah melampaui kondisi munculnya kubah lava. Saat ini juga kondisinya demikian, sudah mendekati munculnya kubah lava. Sekali lagi, kalau belajar dari pengalaman 2006, biasanya berapa lama sampai akhirnya kemudian erupsi besar terjadi? Nah inilah, kadang-kadang kan pengalaman gitu. Sedangkan akhir dari suatu proses, gunung api, misalnya letusannya, tidak harus sama dengan masa lalu, bergantung pada proses saat sekarang. Jadi misalnya tahun 2010, orang mengatakan, nantilah tunggu saja setelah ada api diam atau ada kubah baru. Saya katakan tidak bakalan ada. Tidak seperti tahun 2006 ada kubah baru gitu ya. Sama dengan sekarang ini ya. Ya kalau prosesnya seperti ini terus, gempa-gempanya dipakai untuk proses guguran dan hembusan ya kan. Ya cukup Merapi memerlukan waktu yang cukup lama, kecuali tiba-tiba ada suatu kegempaan yang sangat tajam naik jumlahnya dan energinya, tidak seimbang lagi dengan guguran yang dilakukan oleh Merapi dan hembusannya. Nah itulah bisa terjadi letusan. Apa yang menyebabkan aktivitas kegempaan yang besar itu terjadi? Nanti dijelaskan di segmen berikutnya, Pak Surono. Pemirsa, kami kembali usai jeda berikut.